Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Fauzi dan saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Personal Development kelas 220M dengan Pak Jack Febrian sebagai dosen mata kuliah ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Nah, apa itu komunikasi interpersonal? Jadi, menurut website Simply Learn, komunikasi interpersonal berarti komunikasi untuk saling bertukar informasi, pengertian, dan perasaan, dan pendapat antara dua orang atau lebih secara verbal maupun non-verbal. Nah, di dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa tipe yang bisa dijelaskan, diantaranya secara verbal atau secara bicara langsung dengan lawan bicara. Lalu ada dengan cara mendengar, yaitu ketika kita mendengar pendapat dari lawan bicara untuk memahami apa yang sedang dibahas. Lalu, ada secara kata tertulis seperti chat dan emoji. Dikarenakan zaman yang sudah modern, komunikasi seperti ini juga termasuk dalam komunikasi interpersonal. Terakhir, ada nonverbal, yaitu ketika kita menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi muka, nada bicara, dan gestur dari badan pembicara. Nah, untuk lebih memahami materinya, kita akan melakukan studi kasus dengan tema yang sedang ramai dibicarakan saat ini, yaitu dengan debat calon presiden 2024. Nah, dalam debat kali ini terdapat 3 calon presiden yang di sini saya akan hanya menggunakan nomor calon pasangan saja, jadi tidak menggunakan nama langsung. Dalam debat kali ini terdapat beberapa tema yang dibahas secara berurutan, namun saya akan menemukan bahwa pada saat pembahasan pemberantasan korupsi adalah yang paling menarik. Nah, jadi gini. Dalam komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pasangan nomor 1 menunjukkan fokus pada perubahan hukum dalam pemberantasan korupsi. Usulannya seperti penggunaan undang-undang perampasan aset dan revisi undang-undang KPK dan menunjukkan keseriusan untuk memperkuat landasan hukum. Pertolongan terhadap partisipasi masyarakat dan pemberian imbalan kepada pelapor mencerminkan upayanya untuk melibatkan seluruh rakyat dalam melawan korupsi. Karena pada standar etika tinggi juga untuk pimpinan KPK juga mencerminkan tujuannya untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai contoh integritas. Nah, lalu untuk tanggapan dari nomor 2 adalah menunjukkan dukungan terhadap pendekatan yang kuat terhadap lembaga penegak hukum, penguatan KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta perkuatan badan-badan pemeriksa keuangan yang menjadi fokus dari pasangan nomor 2. Komunikasi mencerminkan keyakinannya bahwa melalui penguatan lembaga-lembaga ini, korupsi dapat diberantas sampai ke akarnya. Dukungan terhadap penguatan BPK dan BPKP menunjukkan bahwa dia melihat perlunya pengawasan yang ketat terhadap keuangan negara untuk mencegah praktik korupsi di negara ini. Lalu, untuk dari pasangan urut nomor 3 menekankan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi melalui hukum dan efek jera. Usulannya termasuk pemiskinan dan perampasan aset menjadi langkah awal dan serta penggunaan nusa kambangan untuk menciptakan efek jera. Selain itu, ia menyoroti pentingnya teladan seorang pemimpin dan hidup sederhana dan mencatat kerugian negara akibat korupsi. Komunikasinya berfokus pada konsekuensi serius dari tindakan korupsi dan urgensi dalam kepemimpinan yang bersih dan sederhana dalam memerangi masalah ini. Jadi, kesimpulan dari ketiganya adalah ketiga calon ini menunjukkan kesadaran dan keseriusannya mengenai masalah korupsi. Komunikasi interpersonal mereka mencerminkan pendekatan yang berbeda-beda dari aspek hukum dan partisipasi masyarakat hingga penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan nilai kepemimpinan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini tentang komunikasi interpersonal. Terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa di tugas video yang selanjutnya. Terima kasih.